Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, beriring doa semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan terlebih lagi diberi semangat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari tanpa kendala berarti. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang pertumbuhan dan peluruhan, ya, tentang pertumbuhan dan peluruhan. Nah, apa itu pertumbuhan? Ya, kita lihat di sini pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perkembangan suatu keadaan yang mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensial. Itulah pertumbuhan. Ya, peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan adalah pertambahan penduduk, perhitungan bunga majemuk di bank, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada perhitungan bunga majemuk di bank. Nah, ini sangat sesuai dengan materi tentang matematika keuangan. Kemudian perhatikan grafik berikut. Nah, dalam grafik berikut kita lihat sini ilustrasinya adalah orang-orang yang mengantri kereta api. Ya, ini mencerminkan banyaknya penduduk di suatu daerah. Nah, di sini pertumbuhan penduduk kita lihat di sini. Dari tahun 1930 60,7 juta, 1991 naik 97 terus sampai 2010 terus mengalami kenaikan. Ya, itulah. Jadi kalau untuk penduduk cenderung mengalami kenaikan. Ya, jarang ada pertumbuhan penduduk yang mengalami penurunan, kecuali kalau zaman perang. Nah, laju pertumbuhan penduduk geometrik menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Nih, rumus laju pertumbuhan penduduk geometrik adalah sebagai berikut. Nih, Pn sama dengan P0 dikali 1 tambah R pangkat N. Ya, P0 sekali 1 tambah R pangkat N. Kalau P0 ini adalah jumlah penduduk mula-mula. Ya, Pn ini jumlah penduduk setelah periode N. Ya, R ini merupakan tingkat pertumbuhannya. Ini dijelaskan Pn pertumbuhan penduduk periode N, P0 pertumbuhan mula-mula, R tingkat pertumbuhan, kemudian N periode pertumbuhan. Oke. Contoh, pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten A adalah 278.741 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2022 jika diketahui laju pertumbuhan penduduk geometriknya adalah 3,03%? Nah, dari 2010 ke 2022, ya berarti ada sekitar 12 tahun. Ya, lihat penyelesaian. P0 nya 278.741 jumlah penduduk mula-mula. N, nah 2022 dikurang 2010 sama dengan 12. Kemudian R sama dengan 3,03%. 3,03% ini bisa dibuat dengan 0,03%. Ya. Jadi Pn sama dengan P0 kali 1 tambah R pangkat N. Ya, jadi P12 karena N-nya ada 12, 278 dikali 78 dikali 1 tambah 0,03 ini kita ambil dari sini. 3,03% itu menjadi 0,0303. Ya, kita rubah ini dalam bentuk persen, ini kita rubah ke dalam bentuk desimal. Tinggal bagi 100 saja nih. 3,03% itu sama dengan 0,0303. Ya. Pangkat N, ini pangkat N, N-nya adalah 12, maka pangkat 12. Sehingga diperoleh 278.741 dikali 1 tambah 0,0303, ini sama dengan 1,0303 pangkat 12. 1,0303 pangkat 12 sama dengan berapa? Sama dengan 1,4300752. Jadi 278.741 dikali 1,4300752. Nah, ini bisa menggunakan kalkulator ya, pangkat 12. Jadi 278.741 dikali 1,4300752 adalah 398.809 jiwa. Ya, sehingga jumlah penduduk di Kabupaten A pada tahun 2022 diperkirakan adalah 398.809 jiwa. Oke, ini contoh untuk pertumbuhan. Nah, kemudian kita masuk pada peluruhan. Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Pengurangan atau penurunan. Nah, ini meluruh, menurun dia atau berkurang. Ya,
Rumus peluruhan, kalau rumus peluruhan adalah PN P0 dikali 1 kurang R pangkat N. Kalau tadi pertumbuhan P0 1 tambah R pangkat N. Ini kalau peluruhan 1 dikurang R pangkat N. Di sini. Perbedaannya di sini, ya. Dimana PN adalah pertumbuhan periode ke N, P0 pertumbuhan mula-mula, R tingkat pertumbuhan, dan N adalah periode ke N. Contoh. Pada pemeriksaan kedua, dokter mendiagnosa bahwa masih ada 800.000 bakteri yang menginfeksi telinga seorang bayi. Untuk mempercepat proses penyembuhan, dokter meningkatkan dosis penisilin yang dapat membunuh 10% bakteri setiap 6 jam. Tentukan banyak bakteri setelah 24 jam. Tentukan banyak bakteri setelah 24 jam. Nah, di sini kita tentukan dulu P0 nya 800.000 nih. P0 jumlah bakteri mula-mula 800.000, ya. Kemudian diberikan penisilin. Nah, diperkirakan mengalami penurunan 10% setiap 6 jam. Setiap 6 jam atau 10% itu kita rubah ke dalam bentuk desimal jadi 0,1. Ya, 10%, 10/1 jadi 0,1. Kemudian N, karena dia menurun setiap 6 jam, jadi ditanya banyak bakteri setelah 24 jam. Jadi 24 jam ini berapa kali 6? Nah, kita bagiannya 24 bagi 6 berapa? Sama dengan 4. Maka periodenya ada 4, ya. Kemudian kita masuk langsung ke rumus PN sama dengan P0 dikali 1 dikurang R pangkat N. Ini sama dengan PR, karena N nya ada 4, maka P4 sama dengan P0 nya 800.000. 800.000 dikali 1 dikurang 0,1 pangkat 4. 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9. Ya, jadi P4 sama dengan 800.000 dikali 0,9 pangkat 4. 0,9 pangkat 4 itu berapa? 0,9 pangkat 4 sama dengan 0,6561. Jadi P4 sama dengan 800.000 dikali 0,6561. Maka hasilnya adalah 524.880. Sehingga diperkirakan setelah 24 jam jumlah bakteri di telinga bayi tersebut berkurang menjadi 524.880 dari 800.000 bakteri, ya. Nah, dia. Ya, demikianlah contoh 2. Maka selanjutnya kita akan masuki ayo berlatih. Nah, di sini ada latihan yang harus kalian kerjakan. Ingat, jangan tidak dikerjakan. Ini mempengaruhi nilai kalian, ya. Satu hal yang paling penting adalah dengan belajar betul-betul, maka ilmu kalian, otak kalian itu tetap terisi. Jangan balak sekolah mencari nilai, tapi sekolah itu harus benar-benar mencari ilmu. Ya, demikianlah materi kita pada kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.